Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengucapkan segala puja dan puji yang kita rangkai dengan ucapan salawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, pada kesempatan ceramah subuh hari ini, karena kita berada dalam suasana bulan Dzulhijjah dan kita sudah berada pada hari pertama bulan Dzulhijjah, maka pada kesempatan ini saya akan sampaikan tausiah, mengajak kita semua yang hadir pada kesempatan ini untuk memperhatikan beberapa amalan yang utama yang perlu kita amalkan, yang perlu kita laksanakan di awal bulan Dzulhijjah. Rasulullah pernah mengingatkan kita dalam sebuah sabdanya, tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali orang yang beramal pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan jihad? Juga tidak, kata Rasul, kecuali seseorang yang berangkat untuk jihad, berangkat dengan mengorbankan jiwanya, dengan mengorbankan hartanya, dan dia tidak kembali, baru sebanding dengan amal ibadah yang kita amalkan di awal bulan Dzulhijjah. Kenapa demikian? Kenapa demikian hebat awal bulan Dzulhijjah? Kenapa demikian agung? Kenapa demikian banyak pahalanya? Sebab di awal bulan Dzulhijjah ini tergabung semua amal ibadah. Di sini ada sholat, di awalnya ada sholat, kemudian ada puasa, kemudian ada sedekah, kemudian ada haji. Dan ini tidak ditemukan penggabungan amal ibadah pada bulan-bulan yang lainnya. Maka Rasulullah mengatakan, lebih utama orang-orang yang mau mengamalkan dengan baik, lebih utama daripada orang yang berjihad dengan jiwanya, dengan hartanya sampai dia tidak kembali. Itulah perbandingannya. Jadi ini hadis yang sahih. Kemudian amalan yang kedua. Amalan yang kedua adalah kita beribadah kepada Allah hari ini. Tapi kita perlu meningkatkan kualitas ibadah. Kualitas ibadah kita tingkatkan, bukan kita tambah ibadah. Ini perbedaan. Menambah ibadah berbeda dengan meningkatkan kualitas ibadah. Supaya lebih sempurna amal ibadah yang kita amalkan. Misalnya, sebagai sebuah contoh, Rasul mengatakan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, setelah subuh, mungkin ada kuliah subuh, dia ikuti dengan tekun, dia dengar dengan baik untuk bisa mengambil pelajaran, kemudian dia iringi dengan zikir, dia iringi dengan membaca Al-Quran, dia iringi dengan diskusi persoalan yang menyangkut dengan agama, yang menyangkut dengan persoalan kesejahteraan masyarakat. Setelah terbit matahari, kira-kira 10 menit setelah terbit matahari, dia salat syuruk atau isyraq 2 rakaat. Itu pahalanya sama dengan haji dan umrah. Itulah contoh perlu kita tingkatkan kualitas beribadah. Paling tidak, walaupun tidak 10 hari, tapi ada hari-hari yang kita lalui, walaupun 1-2 hari, untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, amalan yang perlu kita lengkapi adalah, yang pertama adalah melaksanakan amal ibadah puasa. Banyak amal ibadah puasa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Pertama, melaksanakan amal ibadah puasa dari pertama bulan Dzulhijjah sampai hari ke-9 Dzulhijjah. Penuh 1 hari. Jumlahnya 9 hari. Dan kita tambah sedikit lagi, beberapa jam lagi, nanti pada hari raya Idul Adha, sampai selesai orang melaksanakan sholat hari raya Idul Adha atau berkurban. Dan Rasulullah biasanya, setelah melaksanakan sholat ini tidak pulang ke rumah, langsung dihadapkan ke depan Rasulullah hewan untuk disembelih sebagai kurban. Kemudian Rasulullah nanti akan berbuka puasa
pada hari 10 Dzulhijjah dengan kurban yang beliau sembelih. Jumlahnya 10 hari kurang sedikit. Itu sangat utama. Dan banyak puasa-puasa yang lain. Rasulullah puasa pada hari-hari putih. Setiap bulan 3 hari. Kemudian Rasulullah puasa Asyura. Kemudian Rasulullah biasa melaksanakan amal ibadah puasa pada hari Kamis, pada hari Senin di awal bulan. Dan juga pada hari Kamis. Itu contoh-contoh amal ibadah puasa sunat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi walaupun tidak mencapai target semuanya, tapi adalah sedikit-sedikit. Kita ambil ruang-ruang yang indah untuk kita bisa melaksanakan amal ibadah puasa. Nah, kemudian selanjutnya, yang keempat. Yang keempat, kita tingkatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Karim pada surat Ali Imran ayat 103, pada surat An-Nisa surat yang keempat. Ayat 103 Allah berfirman, "Fa idza qadaitumus shalah." Apabila kamu selesai melaksanakan salat, fadzkurullah, maka hendaklah kamu berzikir, hendaklah kamu mengingat Allah qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim. Pada saat kita berdiri, pada saat kita berjalan, pada saat kita berbaring. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kita hadirkan hati untuk senantiasa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa manusia yang tidak berdosa? Kullu bani Adam khata'un. Semua manusia, tiap-tiap manusia itu berdosa. Tapi bukan itu persoalannya. Persoalan hari ini adalah sebaik-baik manusia di hadapan Allah adalah siapa yang mau mempergunakan kesempatan dan waktu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan, kita sesali perkara-perkara masa lalu. Kita kembali kepada kebaikan. Kemudian kita senantiasa berdoa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertobat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada manusia yang tidak berdosa. Jadi maka oleh karenanya ini kira-kira lebih kurang yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan ini tentang 5 keutamaan pada bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita bisa amalkan karena kita ini bertepatan dalam kondisi yang seperti ini. Jadi lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.